Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1025. Yuna lanjut berkata, hari ini aku datang ke sini bukan ingin bertengkar dengan kalian. Aku hanya ingin temani kedua keponakanku pulang ke kampung halaman mereka. Aku juga ingin lihat tempat tinggal adikku. Sekalian aku mau beritahu kalian. Kalau kalian pindah secara sukarela, masalah jadi lebih sedikit. Tapi kalau kalian bersikeras nggak mau pindah, maka kami akan tuntut kalian karena merampas rumah secara paksa. Kami akan selesaikan masalah di pengadilan. Pokoknya kami harus dapatkan kembali rumah itu. Nanti terserah pengadilan memutuskan mau bagaimana membaginya. Apa yang harus menjadi milik kedua keponakanku, kalian jangan harap bisa ambil. Kalau bukan milik mereka, mereka juga nggak akan ambil. Orang-orang di desa spontan menatap satu sama lain. Ternyata kakak kandung Reni telah menemukan Odelina dan Olivia. Setelah mengetahui Yuna adalah tante Olivia, keluarga Hermanus tentu saja tidak akan membicarakan hal itu di desa. Bagi mereka, kakak kandung Reni menemukan Odelina dan Olivia adalah hal yang buruk. Hal itu akan merusak rencana mereka. Bukankah Bobby adalah eksekutif di anak perusahaan Sanjaya Group? Dengar-dengar Bobby kehilangan pekerjaannya karena dia menyinggung anak keluarga Sanjaya. Makanya dia dikeluarkan dari perusahaan dan kehilangan pekerjaan dengan gaji miliaran per tahun. Sejak saat itu, Bobby tidak dapat menemukan pekerjaan lain. Selain itu, ada yang dengar kalau Bobby pernah ingin masuk ke Aditama Group. Dia merasa dirinya mampu, apalagi dia bekas karyawan Sanjaya Group. Setelah masuk ke Aditama Group, dia bisa membantu perusahaan untuk menekan Sanjaya Group. Namun, siapa sangka kalau CEO Aditama Group ternyata suaminya Olivia. Setelah mendengar gosip tersebut, penduduk desa merasa keluarga Hermanus telah menggunakan uang santunan kematian Rocky dan istrinya terlalu lama. Sudah saatnya mereka mendapat pembalasan. Begitu keluarga kandung Reni datang, keluarga Hermanus tidak akan bisa pergi begitu saja. Asalkan kakak kandung Reni bertanya-tanya di desa, dia akan tahu bagaimana keluarga Hermanus menindas Reni dulu. Puspa memiliki 6 anak, 4 putra dan 2 putri. Anak yang paling tidak mereka sukai adalah Rocky. Namun, anak yang paling berbakti juga Rocky. Setiap kali Adi atau Puspa tidak enak badan, Rocky yang membawa mereka pergi ke dokter. Keluar uang juga keluar tenaga. Reni juga memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang menantu. Namun, Adi dan Puspa malah tidak suka dengan Reni karena tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Mereka memandang rendah dan menindas Reni. Bahkan, mereka pernah memaksa Rocky untuk menceraikan Reni. Rocky tidak ingin bercerai, dia juga tidak ingin kehilangan 2 anak perempuannya. Dia merasa tidak peduli anak laki-laki atau perempuan, dia tetap sayang. Ke pengadilan ya ke pengadilan saja. Siapa takut? Teriak Puspa. Ini rumah anakku, berarti rumah ini milikku. Kamu bilang kamu kakak Reni. Reni sudah mengakui kalau kamu kakaknya. Jangan kira kamu kaya dan berkuasa, aku akan takut sama kamu. Aku nggak takut. Puspa menunjuk ke arah Olivia dan Odelina lagi sambil mengutuk, kalian berdua cucu durhaka. Kalian hanya ingin buat aku marah sampai mati. Asal kalian tahu saja, selama aku masih hidup, jangan harap kalian bisa bangun rumah di tempatku. Olivia, kamu sudah jadi orang kaya tapi masih mau kembali untuk rebut rumah. Kamu benar-benar orang kaya jahat. Setelah kamu balas dendam, kakak-kakak sepupumu kehilangan pekerjaan, nggak bisa berbisnis lagi. Tapi kamu masih saja nggak puas. Kamu masih ingin rebut rumah. Kamu tahu malu nggak, sih? Semakin lama Puspa berbicara, semakin marah pula dia. Perempuan tua itu bahkan ingin memukul Olivia. Raut wajah Stefan seketika menjadi muram. Pengawal keluarga Aditama sudah siap untuk bertindak. Hendra tiba-tiba melompat keluar dan bergegas menarik neneknya. Nenek, nenek, kalau ngomong ya ngomong saja. Jangan pakai pukul. Jangan pukul orang. Jangankan ada pengawal keluarga Aditama di sana. Hanya Olivia sendiri pun bisa menjatuhkan mereka semua. Sekalipun Hendra dan saudara lainnya menyerang Olivia secara bersamaan, mereka tetap bukan tandingan Olivia. Apalagi tante dan ibunya. Mereka lihai kalau soal bertengkar. Mereka mungkin tidak kalah kalau kelahi dengan orang biasa. Namun, kalau mereka melawan orang yang pernah berlatih ilmu diri seperti Olivia, cari mati namanya. Hendra yang sudah dihajar 2 kali oleh Olivia menjadi sangat takut pada Olivia sekarang. Nenek nggak tahu, Kak Olivia bisa ilmu bela diri. Aku pernah bawa 1 geng preman untuk ganggu dia.
Dia pukul semuanya sampai jerit-jerit kesakitan, sedangkan dia sama sekali nggak terluka. Puspa. Oh, iya, Puspa juga baru ingat. Bab 1026. Salah satu cucu nenek Puspa membawa sekelompok orang untuk menghadang mobil Olivia dan berniat memberikannya pelajaran karena Olivia menolak untuk membayar biaya rumah sakit. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Dialah yang dihajar habis-habisan oleh Olivia. Akhirnya dia masuk penjara selama 15 hari, sedangkan Olivia baik-baik saja. Olivia memang yang memukuli orang-orang itu, tapi para saksi yang menyaksikan perkelahian mereka mengatakan kalau Olivia hanya ingin membela diri. Oleh karena itu, cucu nenek Puspa harus ditahan di kantor polisi. Nenek Puspa merasa sangat sedih dan marah setelah mendengar cucunya ditahan karena ulah Olivia. Sekarang dia semakin membenci Olivia. Ma, kita tunggu papa saja ya kalau mau ngomongin masalah ini, nenek jangan gegabah. Para anggota keluarga yang lain berusaha menenangkan nenek Puspa. Pada dasarnya, cara berpikir mereka semua sangatlah tidak wajar. Namun sikap mereka yang agresif dan seringkali tidak masuk akal itu tidak ada artinya di hadapan Yuna dan Stefan. Yuna dengan jelas mengungkapkan kalau dia ingin mengajukan gugatan. Nenek Puspa mungkin bukan seorang pengacara yang mengerti akan hukum. Namun, mereka semua tahu kalau mereka tidak akan mungkin bisa menang kalau sampai Yuna mengajukan gugatan. Mereka juga mengerti kalau nenek Puspa dan suaminya mungkin akan mendapat bagian warisan, tapi mereka tidak akan bisa lagi menempati rumah itu kalau sampai gugatan itu diajukan. Selain itu, nenek Puspa juga harus memberikan kompensasi kepada Olivia kalau sampai dia kembali mencari masalah dengan Olivia. Di sisi lain, Olivia sama sekali tidak ingin bernegosiasi ataupun bersikap baik kepada mereka semua. Lagi pula, mereka sepertinya juga tidak pernah memperlakukan Olivia dengan baik. Mereka selalu saja berusaha menyerang Olivia sejak dia masih kecil sampai sekarang. Mereka juga pernah menangkap Olivia lalu menindasnya saat dia pergi ke sekolah bersama kedua orang tuanya. Saat itu, Odelina masih duduk di bangku SMP dan harus tinggal di asrama. Jadi, dia tidak bisa melindungi adiknya dari para sepupunya yang jahat. Selain itu, Yoda juga sering bertengkar dengan saudara iparnya karena dia tidak bisa melampiaskan amarahnya kepada anak perempuannya ketika dia masih hidup. Kak Olive, nenek nggak ngerti apa-apa karena dia sudah tua. Jangan dimasukkan ke hati semua perkataannya yang sedikit belak-belakan itu. Kak, kalian berdua kan jarang kembali ke sini, jadi gimana kalau kalian berkunjung ke rumahku? Tanya Hendra sambil tersenyum kepada Olivia setelah berhasil membujuk neneknya. Olivia, Odelina, bagaimanapun juga kita kan tetap keluarga. Berhubung orang tua kalian sudah nggak ada, jadi kalian bisa mampir ke rumah kami semua. Kalian juga boleh kok kalau mau menganggap rumah kami sebagai rumah kalian sendiri. Ayo sini, mampir ke rumah tante, iya. Kalian datangkan pagi sekali, jadi kalian pasti belum sarapan. Tante masakin makanan dulu, ya, ujar istri dari Surya Hermanus mengajak kedua kakak beradik itu untuk berkunjung ke rumahnya setelah melihat Hendra juga mengajak mereka. Olivia dan Odelina sekarang sedang berada dalam posisi yang cukup kuat. Jadi, mereka berdua tidak akan semudah itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang ini. Mereka berniat untuk menghadapi Olivia dengan cara halus karena mereka sudah tidak berhasil dengan menggunakan cara kasar. Kalau sampai mereka berhasil memperdaya Olivia maka Samantha pasti bisa menggantikan posisi Olivia setelah melakukan operasi plastik. Dengan begitu, seluruh keluarga mereka bisa hidup seperti orang kaya dan menjadi miliarder. Seluruh anggota keluarga Hermanus selalu merasa iri dengan Olivia setiap kali mereka teringat betapa kayanya Stefan. Bahkan mereka juga berharap bisa terlihat lebih muda beberapa puluh tahun agar bisa bersaing dengan Olivia. Bab 1027. Nenek Puspa melihat anak, menantu dan cucunya sedang berusaha bersikap baik, bahkan berusaha mengundang Olivia untuk berkunjung ke rumah mereka. Nenek Puspa sadar dengan semua keributan yang dibuatnya, dirinya pasti tidak akan bisa memanfaatkan Olivia. Namun sebaliknya, dia justru akan menjadi bahan tertawaan warga desa. Nenek Puspa mulai berusaha menenangkan dirinya seraya berkata, Odelina, Olivia, benar apa yang dibilang tantemu itu. Kita kan satu keluarga, jadi lebih baik kita duduk dan membicarakan semuanya baik-baik. Nenek juga nggak mau bertengkar sama kalian lagi. Kita tunggu kakek pulang saja, iya. Lagi pula, rumah ini kan juga rumah nenek. Olivia mencibir lalu berkata, aku juga nggak mau bertengkar ataupun berdebat sama nenek. Jadi, sampai jumpa di pengadilan.
Inti dari gugatan yang diajukan Olivia adalah mengenai pembagian harta warisan. Berdasarkan apa yang dikatakan tantenya, rumah ini adalah milik kedua orang tua Odelina dan Olivia setelah mereka menikah. Jadi, sebagian rumah ini akan menjadi milik ibunya dan sebagian lagi milik ayahnya. Harta warisan ayahnya akan dibagi rata antara Olivia dan Odelina serta kakek dan neneknya. Rumah ini seluas 100 meter persegi. Jadi, setengahnya akan menjadi milik ibunya dan setengahnya lagi akan dibagi rata dengan kedua kakak beradik itu dan kakek neneknya. Dengan begitu, kedua kakek neneknya akan mendapatkan bagian rumah seluas 25 meter persegi. Di sisi lain, Olivia dan Odelina akan mendapatkan warisan penuh dari pihak ibunya kalau kakek nenek angkat mereka yang berasal dari keluarga Rusdi menandatangani surat pelepasan warisan. Semua harta warisan ibunya tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kakek nenek dari pihak keluarga Hermanus. Aku juga nggak butuh kata-kata manis kalian. Ini adalah rumah kami dan kami akan segera mendapatkannya kembali, ujar Olivia sambil meraih tangan Stefan. Dia mengajak Stefan ke rumah yang dengan susah payah dibangun oleh kedua orang tuanya. Kakek dan neneknya mengusir Olivia dan Odelina dari rumah ini setelah kedua orang tua mereka meninggal. Mereka berdua hanya bisa pasrah karena mereka masih sangat muda waktu itu. Olivia memperhatikan barang-barang yang ada di sekeliling rumah orang tuanya. Ada banyak barang peninggalan orang tuanya ketika mereka masih hidup terpajang di rumah ini. Kedua kakek nenek mereka tidak mau repot-repot mengganti barang-barang orang tuanya dengan barang baru. Odelina membawa Yuna dan Amelia masuk ke dalam rumah itu. Nenek Puspa ingin menghentikan mereka, tapi Hendra buru-buru mencegahnya. Hendra menarik Nenek Puspa menjauh seraya berkata, "Nek, Kak Olivia itu hebat banget ilmu bela dirinya. Nenek jangan coba-coba ribut lagi sama dia. Sulit bagi kita untuk mengusirnya dari sini karena dia sudah membawa orang-orang itu. Lagi pula, rumah itu masih di sini dan gak akan pergi kemana-mana. Mereka juga nggak bisa bawa rumah itu pergi. Jadi, biarkan saja mereka melihat-lihat dulu sebentar. Nanti kita akan bicarakan baik-baik setelah kakek dan kakak pulang, ya. Kenapa dua anak itu nggak mati saja di luar sana dari dulu? Kenapa mereka masih saja kembali ke sini dan meminta harta bagian mereka? Lagi pula, mereka sudah menikah, jadi mereka tidak memiliki hak lagi di sini, ujar Nenek Puspa penuh kebencian. Nenek Puspa dan beberapa menantunya juga tidak pernah kembali lagi ke rumah keluarganya untuk meminta harta warisan. Lalu kenapa Olivia dan Odelina justru kembali ke sini dan meminta bagian harta mereka? Nenek Puspa benar-benar malu dengan perilaku Olivia dan Odelina yang kembali hanya untuk meminta harta warisan. Dia merasa tidak bisa lagi bertemu dengan orang lain karena masalah ini, walaupun Hendra tidak menempuh pendidikannya dengan baik dan hidup menganggur, dia mengerti sedikit tentang masalah hukum. Nek, bagian yang akan nenek dan kakek dapatkan hanya sedikit dan tidak sebanyak kedua saudari itu kalau sampai masalah ini masuk ke pengadilan. Bahkan nenek sama sekali tidak memiliki hak untuk harta warisan dari pihak ibu mereka, jelas Hendra. Selain itu, kata-kata kalau Om sudah mengadopsi kakak kan hanya melalui lisan saja. Semua itu tidak dilakukan secara resmi. Jadi, kakak juga tidak akan bisa mendapatkan warisan dari pihak Om. Lagi pula, kakak juga masih tinggal bersama orang tua kandungnya. Jadi, semua omongan nenek soal adopsi sama sekali nggak sah. Nenek, kakek dan Om Fadli harus meninggal dulu kalau nenek mau kakak mendapatkan warisan. Selain itu, masih ada aku, ayah dan tante yang juga memiliki bagian di sana. Nenek Puspa sangat tercengang setelah mendengar penjelasan Hendra. Bab 1028. Jadi, kita nggak bisa mewarisinya. Tanya Nenek Puspa dengan mata terbelalak. Lalu dia kembali berkata, rumah ini dibangun anakku kandungku sendiri. Lalu aku nggak bisa mewarisinya. Aku kan sudah bilang kalau nenek bisa mewarisinya, tapi nggak sepenuhnya. Nenek hanya bisa mewarisi 1/4 dari harta warisan Om, jawab Hendra dengan sabar karena dia takut neneknya akan kembali bertengkar dengan Olivia. Aku nggak peduli. Rumah ini milikku dan kakekmu. Kami berdua yang tinggal di sini, jadi terserah kami kepada siapa kami akan memberikannya. Memangnya apa yang bisa mereka lakukan kalau aku kalah di pengadilan? Apa mereka akan menangkapku dan memasukkanku ke penjara? Tanya Nenek Puspa dengan penuh kebencian di matanya. Mereka pasti akan mengusir nenek kalau memang terpaksa harus melakukannya. Kalau nenek menolak, maka nenek akan masuk penjara kayak aku waktu itu. Semua itu sangat menakutkan, Nek. Nenek jangan sampai melanggar hukum, ya, ujar Hendra berusaha menakuti neneknya.
Hendra sudah pernah ditahan selama 15 hari, jadi dia sudah memiliki bayangan keadaan di dalam penjara. Sekarang dia tidak ingin lagi melakukan sesuatu yang akan membahayakan dirinya. Tapi mereka berdua kan anak perempuan. Apa bisa mereka menjadi ahli waris? Tanya nenek bingung. Berdasarkan hukum waris yang berlaku, anak perempuan juga memiliki hak waris, jawab Hendra. Kurang ajar. Kenapa mereka berdua nggak mati saja, sih? Kalau mereka sudah mati, maka mereka juga nggak akan kembali ke sini lagi hanya untuk merampas harta keluargaku. Seru Nenek Puspa penuh amarah. Walaupun Nenek Puspa tidak mengerti hukum yang berlaku, dia sekarang mengerti kalau status mereka sebagai orang tua dari ayah Olivia tidaklah efektif untuk menguasai semua harta yang dimiliki anaknya. Nenek Puspa benar-benar naik pitam dengan kedua anak itu. Mereka sangat tidak tahu malu dengan datang ke rumah ini untuk meminta warisan. Olivia tidak peduli dengan perkataan orang-orang di luar rumah. Dia langsung saja masuk ke dalam rumah bersama Stefan untuk melihat-lihat keadaan rumah yang sudah dibangun lebih dari 20 tahun ini. Walaupun rumah ini terhitung sebagai rumah tua, bagi Olivia rumah ini tetap menjadi rumahnya. Rumah ini adalah tempat di mana dia berasal. Kemudian Olivia berdiri di depan sebuah kamar lalu berkata kepada Stefan, "Kamar ini dulunya kamarku dan kakak. Karena aku takut tidur sendiri, makanya kakak tidur bersamaku di sini." Waktu itu, keadaan kamar ini sangat berantakan. Kami harus tidur berdempetan karena nggak ada lagi tempat untuk tidur. Sampai akhirnya, kakakku pernah jatuh dari atas kasur ketika dia masih terlelap. Dia merasakan ada banyak sekali pasir waktu dia bangun. Lalu dia memanggil Mama dan mengatakan kalau ada banyak pasir di atas kasur. Mama cepat-cepat masuk ke dalam kamar kami dan menyalakan lampu. Ternyata kakakku sedang tertidur di atas lantai makanya dia merasakan ada banyak pasir di sekitarnya. Ujar Olivia menceritakan kejadian lucu pada masa kecilnya dengan wajah tersenyum dan mata memerah. Rumahnya memang masih ada, tapi orang tuanya sudah tiada. Dahulu, Olivia selalu memanggil ibunya setelah pulang sekolah. Kemudian ibunya juga akan menjawab panggilannya. Namun, sekarang dia tidak lagi bisa mendengar jawaban ibunya ketika dia memanggilnya dari depan pintu. Orang tua adalah tempatnya kembali. Namun, setelah orang tuanya pergi hanya tersisa kenangannya saja. Kemudian Olivia berkata dengan mata berkaca-kaca, "Aku masih ingat bagaimana mereka semua mengusir kami berdua dari rumah ini. Saat itu, hujan turun sangat deras. Mereka sama sekali nggak kasih kami payung. Kami menangis sambil terus menoleh ke belakang, sedangkan mereka menendang kami keluar begitu saja lalu menutup dan mengunci pintu rumah tanpa belas kasihan. Waktu itu, kami berdua belum tahu kenapa kami harus diusir dari rumah kami. Rumah yang dibangun orang tua kami. Aku benar-benar sedih dengan kepergian papa dan mama. Aku sering sekali memimpikannya mereka. Tapi mereka justru pergi jauh ketika aku memanggil mereka. Kakek dan nenek, kenapa kalian begitu kejam pada kami berdua?" Bab 1029. Yuna dan Amelia juga terlihat sedih setelah mendengar cerita tentang kenangan pahit Olivia dan Odelina. Bahkan mata Yuna juga sudah mulai berkaca-kaca. Nasib kedua kakak beradik ini pastinya tidak akan semalang yang mereka ceritakan kalau saja Yuna dan Amelia segera menemukan mereka. Walaupun dia tidak bisa mengubah takdir kematian adiknya, setidaknya dia bisa melindungi kedua keponakannya. Mereka harus diperlakukan kejam dan dingin oleh manusia-manusia itu di usia yang masih sangat muda. "Olivia, kamu tenang saja. Semuanya sudah berlalu," ujar Stefan sambil memeluk Olivia dengan perasaannya yang sedih. Tahun lalu, Stefan menemani Olivia menghadapi perdebatan tentang buku diari kakaknya yang dia posting di Twitter. Stefan hanya berani membaca buku harian itu satu kali. Dia merasa sangat sedih dengan kehidupan yang dijalani istrinya dahulu, walaupun Stefan bukan orang sentimental, matanya langsung berkaca-kaca setelah membaca buku harian itu. Terkadang, orang yang paling jahat dan bisa menyakiti diri kita adalah kerabat kita sendiri. Perkataan ini bisa dikatakan cukup masuk akal dalam kehidupan Olivia dan Odelina. Kerabat terdekat merekalah pihak yang paling menyakiti mereka selama mereka hidup di dunia ini. Amelia mengeluarkan 2 bungkus kecil tisu lalu memberikan 1 bungkus tisu kepada Stefan. Stefan dengan cepat menghapus air mata yang mengalir di pipi Olivia setelah berterima kasih kepada Amelia. Kemudian Amelia juga memberikan selembar tisu kepada Odelina dan Yuna. Yuna cukup merasa lega setelah melihat Olivia memiliki seseorang yang membantunya di saat sulit. Namun, dia juga merasa cukup sedih ketika melihat Odelina yang harus mengalami perceraian di pernikahannya.
Dia berpikir untuk mencarikan calon suami yang baik untuk Odelina setelah mereka kembali ke kota nanti. Dia ingin Odelina memiliki pendamping yang bisa diandalkan dalam keadaan suka maupun duka. Olive, jangan bicara lagi. Tante nangis nih gara-gara kamu, ujar Odelina. Dia berusaha untuk mengingatkan adiknya untuk tidak mengingat masa lalu, sekalipun dia juga merasa sulit untuk tidak teringat akan kenangan itu ketika berada di rumah ini. Yuna menyeka air matanya lalu berkata, Tante mau kok dengerin cerita masa lalu kalian. Selain itu, Tante juga mau dengar cerita tentang ibu kalian. Olive, kayaknya sepupumu yang paling kecil itu bisa memberitahu kita tentang posisi makam orang tua kalian yang mereka pindahkan. Kakekmu kan belum datang, jadi kamu cepat cari dia. Lalu suruh dia bawa kita ke sana agar kita bisa berdoa untuk kedua orang tuamu, ujar Yuna dengan insting yang sangat tajam. Yuna memperhatikan kalau Hendra adalah orang yang terus berusaha untuk menghentikan perilaku Nenek Puspa yang kasar. Karena setelah berbicara dengan Hendra sikap Nenek Puspa berubah menjadi tidak terlalu suka menyerang. Jadi, sepertinya Hendra adalah orang yang bisa dengan mudah mereka manipulasi untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Olivia langsung mengangguk setuju lalu berbalik dan pergi menghampiri Hendra. Aku ikut, ujar Stefan sambil mengikuti Olivia keluar. Nenek Puspa dan yang lainnya masih bertahan di depan pintu gerbang sambil memperhatikan tumpukan pasir dan batu kerikil yang ada di depan mereka. Wajah Nenek Puspa terlihat sangat kesal, sedangkan raut wajah anggota keluarga lainnya juga tidak jauh berbeda dari Nenek Puspa. Sepertinya, mereka sudah mendapatkan penjelasan dari orang yang mengerti hukum perihal gugatan yang akan dilayangkan Olivia. Masalah ini sama sekali tidak ada pengaruhnya bagi anak pertama dan keempat karena mereka sudah mendengar orang tuanya mengatakan kalau rumah warisan anak ketiga akan diberikan kepada Bobby. Bagi kedua orang tua mereka, Bobby adalah cucu favorit dan paling menjanjikan di antara semua cucu mereka. Di sisi lain, anak kedua dan Nenek Puspa merasa sangat kesal karena rumah ini akan dibagi kepada dua orang kakak beradik itu. Mereka merasa kalau rumah ini bagaikan daging milik mereka yang akan dipotong dan dibagikan kepada Olivia dan Odelina. Bab 1030. Istri Fadli langsung bertanya kepada ibu mertuanya, apa kalian memiliki sertifikat rumah ini? Kalian seharusnya sudah mengganti nama kepemilikan rumah ini menjadi nama kalian. Mungkin saja, kedua orang tua Olivia menggunakan nama kakek dan nenek Hermanus untuk rumah ini dengan tujuan untuk menghormati mereka. Jadi, kedua kakak beradik itu tidak akan bisa mengambil rumah itu, sekalipun orang tua mereka yang membangunnya. Aku nggak bisa menemukan sertifikat itu. Kami juga nggak ngerti mengenai masalah-masalah seperti itu. Yang terpenting bagi kami, kamilah orang yang tinggal di situ. Memangnya siapa yang berani mengusir kami dari rumah anak kami sendiri? Pasti dua orang perempuan kurang ajar itu yang sudah mengambil sertifikat rumah ini, ujar Nenek Puspa penuh kebencian. Nek, Kak Olivia keluar lagi, ujar Hendra cepat. Hendra merasa tubuhnya menegang ketika melihat Olivia dan Stefan keluar dari dalam rumah. Dia benar-benar takut dengan sepupunya itu. Hendra, sini, panggil Olivia. Kenapa Olivia memanggilnya? Hendra terpaku sejenak lalu langsung berlari terbirit-birit menghampiri Olivia seraya bertanya, kenapa, Kak? Di mana kalian memindahkan makam orang tuaku? Kamu pasti tahu, kan? Tanya Olivia cepat. Hendra terkejut dengan pertanyaan Olivia. Sebenarnya, dia ingin mengelak, tapi dia terlalu takut dengan tatapan Olivia dan suaminya. Akhirnya dia berkata jujur setelah sempat terdiam beberapa saat, aku tahu, Kak. Makam mereka dipindahkan ke dalam hutan yang ada di kaki Gunung Barata. Makam Om ada batu nisannya, sedangkan makam Tante nggak ada. Kalian bisa menemukan makam mereka dengan mudah. Kok Kak Olivia jangan bilang siapa-siapa ya kalau aku yang kasih tahu kakak. Kakek selalu bilang kalau kami nggak boleh kasih tahu siapapun mengenai hal ini. Jadi, setiap 1 tahun sekali cuma Kak Bobby saja yang boleh pergi ke makam Om sama Tante untuk mendoakan mereka. Aku pernah ikut kakak pergi beberapa kali. Itu juga karena aku ribut minta ikut terus. Olivia tiba-tiba terpikir kemungkinan kalau orang-orang ini akan memindahkan makam orang tuanya lagi setelah dia pergi dari desa ini. Jadi, dia meminta Hendra untuk merahasiakan apa yang baru saja dia ceritakan kepada Olivia. Kamu juga harus menjaga rahasia ini. Kamu jangan bilang sama mereka tentang apa yang aku tanyakan padamu, ujar Olivia cepat. Kemudian Olivia menunjuk ke arah tumpukan batu dan pasir yang ada di halaman rumah lalu berkata, kamu bertanggung jawab untuk menjaga tumpukan pasir dan batu itu kalau aku sudah pergi dari sini. Kalau sampai semua batu dan pasir itu habis ketika aku kembali,
maka aku akan menanyakan masalah itu padamu. Selain itu, aku juga akan meminta kompensasi darimu. Hendra hanya bisa terdiam selama beberapa saat. Sebenarnya, dia tidak menginginkan tugas seperti ini. Oke, sekarang kamu boleh pergi, ujar Olivia mengizinkan Hendra pergi. Hendra mengangguk lalu berbalik dan pergi meninggalkan Olivia. Para kerabatnya langsung mengelilinginya lalu menanyakan Hendra apa yang dia bicarakan dengan Olivia. Hendra dengan jujur menjawab kalau Olivia menyuruhnya untuk menjaga tumpukan batu dan pasir yang ada di halaman. Nenek langsung mengutuk Olivia dengan penuh amarah dari kejauhan, tapi dia tidak berani menghampiri Olivia karena nenek takut dengan Stefan yang selalu berada di sisi Olivia. Stefan, kita ke pusat bisnis daerah ini, yuk. Aku mau beli bunga untuk mengunjungi makam orang tuaku. Aku juga mau mendoakan mereka di sana, ajak Olivia. Kedua saudari itu sudah lama sekali tidak pernah datang dan berdoa di makam kedua orang tua mereka. Oke, tapi jangan sampai mereka tahu kalau kita pergi ke makam orang tuamu. Mereka pasti akan segera memindahkan makam orang tuamu lagi setelah kita pergi dari sini. Mereka adalah orang yang kejam, jadi pasti mereka akan melakukan hal jahat seperti itu, ujar Stefan. Aku ngerti, kok, jawab Olivia. Kemudian dia menghampiri kakaknya dan yang lain untuk memberitahukan rencananya. Mereka akhirnya keluar dari rumah itu setelah cukup lama berada di dalam. Lalu mereka berkunjung ke rumah Tante Ayu dan kepala desa untuk mengobrol sebentar. Setelah itu, barulah mereka pergi dari desa itu dengan mobil mereka. Orang-orang itu berpikir kalau Olivia dan rombongannya akan kembali ke kota Mambera. Namun, ternyata Olivia dan yang lainnya justru pergi ke pusat bisnis daerah untuk membeli bunga. Di perjalanan, Olivia berkata kepada kakaknya, "Kak, kita beli makam di pemakaman umum saja untuk mama papa. Jadi, kita bisa berdoa lebih nyaman dan orang-orang itu juga nggak bisa memindahkan orang tua kita seenaknya lagi. Ada petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga makam di pemakaman umum, jadi orang-orang itu tidak bisa seenaknya memindahkan makam orang tua mereka lagi." Bab 1031. Odelina merasa kalau saran adiknya cukup bagus. Jadi, dia menganggukkan cap seraya berkata, "Oke, kita lakukan saranmu." Stefan melihat jam tangannya lalu berkata, "Kita sudah hampir sampai, nih. Lebih baik sekarang kita makan dulu saja, ya. Kita orang dewasa mungkin masih belum lapar, tapi tidak dengan Russell yang masih kecil. Dia pasti sudah lapar." Olivia juga tidak menyadari kalau waktu sudah hampir menunjukkan waktu makan siang ketika dia melihat jam tangannya. "Oke, kita makan dulu saja. Aku juga sudah lama nggak makan makanan daerah sini," balas Olivia sambil menganggukkan kepalanya. "Kita harus cepat menyiapkan gugatan yang akan kita ajukan sesampainya di kota nanti," ujar Olivia kepada kakaknya. Odelina hanya terdiam tanpa mengucapkan apapun. Olivia teringat kalau lusa kakaknya pasti akan disibukkan mengurus tokonya. Jadi dengan penuh kebijaksanaan Olivia pun berkata, "Kak, serahkan saja urusan ini padaku. Aku tahu kok kalau kakak masih harus mengurus toko kakak. Jadi, aku saja yang melakukannya. Lagi pula, aku kan ada Junia yang membantuku untuk menjaga toko. Dengan begitu, aku bisa pergi mengurus tuntutan ini ke pengadilan." "Makasih ya, Olive. Aku selalu saja merepotkanmu," ujar Odelina tidak enak hati. Dirinya adalah seorang kakak yang seharusnya selalu membantu dan menjaga adiknya. Namun, sekarang justru adiknya lah yang terus membantunya. Odelina merasa telah menjadi seorang kakak yang tidak berguna bagi Olivia. "Kita harus melakukan semua ini untuk mendapatkan kembali rumah orang tua kita. Kakak juga nggak usah sungkan begitu sama aku. Aku juga nggak ngerasa kerepotan kok sama semua ini," ujar Olivia. Stefan menggenggam tangan Olivia lalu berkata, "Olive, katakan saja kalau kamu butuh bantuanku. Jangan menanggung semuanya sendirian. Aku bisa melakukan semuanya sendiri, kok. Lagi pula, aku pasti akan langsung memberitahumu kalau memang aku butuh bantuanmu," balas Olivia. Kemudian Olivia menutup mata Russell lalu mencium pipi Stefan. Russell buru-buru berusaha melepaskan tangan Olivia dari matanya. Olivia langsung tersenyum dan melepas tangannya dari mata Russell. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan rasa cintanya kepada Stefan di hadapan kakaknya. Sebenarnya, Stefan juga ingin membalas ciuman Olivia. Namun, Olivia sudah tidak lagi menutup mata Russell dengan tangannya. Sekarang mata cerah Russell tertuju ke arah mereka berdua. Stefan menjadi malu dan sungkan untuk membalas ciuman Olivia. "Kenapa tante tutup mata aku?
Tanya Russell. Odelina hanya tersenyum setelah mendengar pertanyaan anaknya. Tante cuma mau main petak umpet sama kamu, jawab Olivia sambil tersenyum. Tapi kita kan nggak bisa main petak umpet di mobil, ujar Russell dengan wajah polos. Benar juga, iya. Russell hebat deh bisa memikirkan hal kayak gitu. Tante saja nggak kepikiran kalau nggak bisa main petak umpet di dalam mobil, puji Olivia. Russell kan memang selalu hebat, ujar Russell dengan penuh percaya diri. Perkataannya ini langsung membuat semua orang yang ada di mobil tertawa. Mereka semua pergi ke pusat bisnis daerah untuk makan bersama. Kemudian mereka pergi ke toko bunga untuk membeli 2 karangan bunga krisan. Setelah itu, mereka semua pergi menuju makam Rocky dan Reni seperti yang telah diberitahu Hendra sebelumnya. Keluarga Hermanus hanya membuatkan batu nisan untuk makam Rocky saja. Mereka tidak membuatkan batu nisan untuk makam Reni. Siapapun pasti tidak akan mengetahui kalau makam itu milik mendiang Reni Rusdi kalau saja Hendra tidak memberitahu mereka. Keluarga Hermanus ingin menjadikan makam Reni seperti makam tidak bertuan, sehingga tidak akan ada orang yang bisa berdoa di makamnya. Kedua kakak beradik itu menangis terseduh-seduh di hadapan makam kedua orang tuanya setelah bertahun-tahun tidak bisa datang dan berdoa di depan makam mereka. Yuna berjongkok cukup lama di makam adik kesayangannya. Sampai akhirnya, dia berdiri dan mengikuti yang lainnya untuk pergi dari area makam ini. Mereka semua akhirnya kembali ke kota Mambera. Odelina terus memikirkan tentang tokonya. Dia harus membuka toko dan mengurus semuanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Odelina bergegas membawa Russell bersamanya menuju toko tanpa sempat beristirahat, sedangkan Olivia memutuskan untuk beristirahat di rumah. Suasana hati Olivia sedang tidak baik. Stefan memeluk Olivia dan menemaninya duduk di atas ayunan yang berada di balkon. Di sisi lain, seorang laki-laki sedang berdiri di depan pintu sebuah toko. Orang itu adalah Roni Pamungkas. Bab 1032. Roni baru saja datang ketika melihat toko belum dibuka. Dia sempat berbalik dan ingin pergi dari tempat itu ketika dia melihat Odelina datang bersama Russell dengan menggunakan kendaraan listrik. Odelina, seru Roni lantang. Sebenarnya, Odelina ingin memutar balikkan kendaraannya dan pergi menjauh ketika mendengar panggilan Roni. Roni dan keluarganya selalu saja menghantui dirinya dan Russell. Padahal Roni tidak pernah terlihat merindukan Odelina dan anaknya ketika mereka belum bercerai. Odelina akhirnya membatalkan niatnya untuk memutar balik setelah melihat wajah Russell yang bahagia bertemu dengan ayahnya. Lagi pula, Odelina bukanlah penjahat, jadi dirinya juga tidak perlu menghindar dari Roni. Roni berjalan menuruni tangga dan bergegas menghampiri Odelina yang sedang memarkirkan kendaraannya. Russell, panggil Roni sambil menurunkan Russell dari kendaraan listrik ibunya. Russell, kangen sama papa nggak? Tanya Roni sambil tersenyum. Kangen? Dong, jawab Russell. Kemudian Roni mencium pipi putranya. Russell juga membalas ciuman ayahnya. Hari ini, kamu kemana, sih? Aku sudah datang beberapa kali ke sini, tapi tokomu belum juga buka, ujar Roni setelah melepas rindu dengan anaknya. Roni tidak berani menelepon Odelina karena Odelina tidak suka mengangkat panggilan telepon darinya. Kenapa kamu cari aku? Kamu masih mau memintaku untuk memberikan toko ini padamu? Atau kamu datang ke sini untuk meminjam uang untuk kakakmu? Tanya Olivia tenang sambil berjalan menaiki tangga. Roni berjalan menaiki tangga sambil menggendong Russell, kemudian dia masuk ke dalam toko setelah Odelina membuka kuncinya. Lusa, kamu ada pembukaan toko baru, kan? Tanya Roni sambil melihat-lihat isi toko lalu meletakkan anaknya di sebuah kursi. Odelina akhirnya kembali bertanya, Roni, cepat katakan sekarang juga padaku. Apa tujuanmu datang ke sini? Lebih baik kamu keluar sekarang juga kalau tujuanmu hanya untuk merampas toko ini ataupun untuk meminjam uang dariku. Kalau tujuanmu ingin melihat Russell, maka kamu bisa membawanya jalan-jalan keluar. Kamu belum pernah kan membawanya jalan-jalan selama hampir 3 tahun sejak Russell lahir. Kemudian Roni buru-buru berkata, aku kesini bukan untuk meminjam uang. Aku mengerti bagaimana keadaan keuangan kakakku. Aku nggak peduli dengan apapun yang dia lakukan ketika aku masih punya uang. Orang tuaku selalu berpesan kalau kami berdua harus saling menyayangi satu sama lain sejak kami kecil. Tapi sekarang aku nggak punya pekerjaan ataupun penghasilan. Aku juga sudah menghabiskan semua tabunganku untuk pernikahan. Jadi, nggak mungkin kalau kakakku masih menginginkan uang dariku. Aku nggak bisa memberikannya uang sepeser pun sekarang. Wah, ternyata Pak Roni bisa sadar juga, ya. Aku kira kamu akan terus menyokong saudaramu itu apapun yang terjadi,
ujar Odelina sinis. Odelina selama ini sudah bersikap sangat baik sebagai seorang menantu dan istri. Bahkan dia sampai berpikir kalau dirinya harus banyak belajar dari Yenny. Walaupun Yenny adalah pihak ketiga di rumah tangganya, dia sangat pandai memanipulasi Roni. Yenny sebelumnya bertingkah lemah dan teraniaya di hadapan Roni. Sehingga Roni tidak tega, sampai akhirnya dia terus membantu Yenny tanpa sadar. Sekarang setelah dia menikah dengan Roni, Yenny juga sangat hebat dalam menghadapi mertuanya yang jahat dan saudara ipar yang suka seenaknya. Bahkan dia tidak membantu Sela untuk bisa mengambil keuntungan dari keluarganya. Roni langsung tersipu malu setelah mendengar perkataan Odelina. Karena sebelumnya, dia adalah seseorang yang sangat mendukung saudarinya. Bahkan dia lebih mendengarkan perkataan saudarinya daripada perkataan Odelina. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan keretakan dalam rumah tangga mereka. Yenny juga memiliki banyak kekurangan. Dia nggak sebaik kamu dalam banyak hal, ujar Roni. Akhirnya dia mengetahui kekurangan Yenny setelah mereka tinggal bersama. Sudahlah, nggak usah ngomongin itu lagi. Oh iya, aku sudah memesankanmu sekeranjang bunga untuk acara pembukaan toko barumu lusa, ujar Roni sambil tersenyum. Roni merasa pusing dengan pertengkaran Yenny dan ibunya di rumah. Oleh karena itu, dia datang ke toko Odelina untuk menenangkan pikiran. Sekeranjang bunga yang dia pesan juga merupakan salah satu alasan yang dibuatnya agar bisa berkunjung ke tempat Odelina. Cerita bersambung.